Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari wawancara kami mengenai perusahaan mie cap jempol yang terdiri dari saya sendiri dari kelompok 4 dan teman saya Nur Afina Putri Kartini dan juga Andi Asraf. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nur Afina Putri Kartini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, perusahaan mie cap jempol merupakan perusahaan mie yang berada di Jalan Muhammad Tahir nomor 56. Perusahaan ini buka dari jam 7.00 sampai jam 18.00, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang produksi mie. Tetapi tidak hanya memproduksi mie saja, ada juga beberapa olahan seperti bakso, tahu, nugget, kulit kerupuk, dan lain-lain, yang rata-rata bahan utamanya menggunakan tepung dan juga ada bumbu-bumbu dapur seperti kecap, Lombok, Merica, SMG, dan lain-lain. Ini adalah foto lokasi perusahaan dan barang yang diolah dan dijual, serta foto-foto seperti nugget, bakso, kecap, Lombok, MSG, dan lain-lain. Manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan mie cap jempol bisa dibilang bersifat autocratic leadership atau kepemimpinan autokratis karena semua bidang meliputi kebijakan prosedur. Kegiatan ditentukan oleh pemimpin sementara bawahan, karyawan dan anggota timnya wajib untuk mengikuti segala keputusan tersebut. Untuk jumlah pegawai yang ada di perusahaan yaitu berjumlah 8 orang, 5 orang bagian pengolahan, selebihnya di bagian penjualan dan distribusi. Dan pada perusahaan ini terdapat aturan yang bisa terbilang umum untuk perusahaan yang hanya dibawahi oleh satu kepemimpinan. Aturannya meliputi bekerja tepat waktu, hadir di hari kerja, dan misalkan izin melapor ke pemimpinan terlebih dahulu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Asra. Baik, silakan Andi Asraf dibacakan. Ya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi saya lanjut materi dari Nur Afina Putri Kartini. Di sini ada produksi dan penjualan. Nah, pada pemroduksi perusahaan mie cap jempol, di mana bekerja sama dengan beberapa perusahaan pengolahan tepung, di mana perusahaan mie cap jempol biasanya membeli dalam jumlah yang banyak untuk diolah dalam jumlah besar. Dan untuk bagian penjualan perusahaan mie cap jempol, biasanya menjual beberapa hasil olahannya dalam jumlah yang besar ke grosir, pada industri mikro ataupun untuk pelanggan individual yang biasanya mampir langsung ke perusahaan untuk membeli sejumlah kecil bahan produksi eceran. Di sini ada pun gambar produksi dan penjualan perusahaan tersebut. Di sini ada juga gambar pegawai. Di sini kita bahas kembali mengenai budaya dan lingkungan perusahaan. Mengenai budaya dan lingkungan perusahaan mie cap jempol bisa dikatakan cukup solid karena kebanyakan karyawan di sana terlihat bekerja dengan serius dan nyaman. Alasannya dikarenakan sesama karyawan saling menghormati satu sama lain. Dilihat dari segi komunikasi yang berjalan lancar tanpa adanya tekanan dari atasan dan senior-senior di perusahaan tersebut. Dan juga para karyawan merasa nyaman dikarenakan aturan dari perusahaan tersebut yang bisa dibilang tidak terlalu ketat. Lalu, kendala yang ada dalam perusahaan terbilang minim karena karyawan lainnya sama bisa saling bekerja sama dengan berbagai produksi barang. Terbilang minim karena karyawan lainnya semua bisa saling bekerja sama dari berbagai produksi, distribusi, dan penjualan untuk bagian di luar. Juga tidak memiliki kendala karena perusahaan bisa bersaing dengan baik. Kemudian saya silakan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan dari wawancara mengenai perusahaan mie cap jempol ini,
bahwasanya budaya dan lingkungan kerja perusahaan ini cukup solid karena dari segi karyawannya merasa nyaman bekerja di sana, dapat menyelesaikan diri dengan karyawan yang lain dan mematuhi pedoman perusahaan yang berlaku. Tetapi dari segi manajemennya masih kurang karena yang mengatur semua bidang meliputi kebijakan, prosedur, kegiatan ditentukan oleh pimpinannya saja, tidak ada pembagian bidang yang signifikan seperti adanya sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi tertentu. Kemudian ditakutkannya ke depan timbul hal yang menghilangkan kepercayaan kepada pimpinan yang mana bisa berdampak buruk bagi perusahaan karena komunikasi hanya bersifat satu arah. Baik, sekian dari presentasi mengenai wawancara ke perusahaan mie cap jempol dan selanjutnya akan dibacakan untuk review buku chapter 4. Baik, untuk review buku dari chapter 4 yang judulnya yaitu Strategi Peluncuran dan Keberhasilan Produk Baru. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nur Afina Putri Kartini. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. 4.1 atau pendahuluan. Selama lebih dari 40 tahun, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tingkat kegagalan untuk produk baru telah menetapkan bahwa keunggulan produk atau keuntungan serta keunikan dan keunggulan kompetitif mungkin adalah pertimbangan paling penting untuk produk baru. Keunikan dan kompetitif bagaimanapun didefinisikan di mata pelanggan. Terlalu sering perusahaan lupa bahwa tidak cukup hanya dengan mengembangkan produk dan layanan yang di atas kertas atau dalam jargon para pencang, insinyur, manajer operasi, akuntan, dan bahkan staf penjualan dan pemasar. Tampak unik atau lebih umum bersaing yang kompetitif. Semua ini penting, tetapi persepsi pelangganlah yang enggan ada pada akhirnya membuat inovasi menjadi sukses. 4.2 memahami dan memposisikan peluncuran baru, produk dan layanan baru. Peluncuran adalah momen kebenaran untuk setiap produk atau layanan baru. Ini adalah titik di mana produk atau layanan tersedia di pasar dan proposisi nilainya dikomunikasikan kepada pelanggan, perusahaan, dan pengguna produk. Selanjutnya, 4.3 bahan-bahan strategi peluncuran. Strategi di sini didefinisikan sebagai kombinasi cara, taktik, atau kebijakan dan tujuan, sasaran, tujuan, dan tercermin dalam 3 tingkatan atau korporat, kompetitif, dan fungsional yang saling menginformasikan satu lain. Untuk tujuan bab ini, kami mengacu pada strategi peluncuran sebagai kombinasi keputusan. 4.3.1 Keputusan peluncuran strategis. Keputusan peluncuran strategis jadi lebih jauh awal daripada peluncuran produk akhir di pasar. Hatlin DKK atau pada tahun 1997 mengemukakan 4 kategori keputusan strategis untuk peluncuran dan mengumpulkan variabel-variabel spesifik yang berkaitan dengan masing-masing kategori. 4.3.1 Strategi perusahaan. Cara perusahaan memilih untuk beroperasi di pasarnya memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan-pilihan yang dapat diambil selama fase peluncuran NPSD. Sebagai contoh, citra dan reputasi perusahaan di pasar, Halting dan Scormans pada tahun 1995. Serta reputasinya dan pengalaman dalam mengembangkan dan meluncurkan produk baru telah terbukti mempengaruhi peluncuran produk dalam kurung John dan Nelson pada tahun 1988. Oleh strategi pasar menjelaskan beberapa hal, kematangan pasar, segmentasi, dan waktu. Kematangan pasar ada kemungkinan pertumbuhan penjualan yang lebih besar di mana pasar berkembang daripada di mana permintaannya statis. Namun hubungan atau pertumbuhan yang tinggi dan kesuksesan tidak selalu jelas di pasar-pasar baru di mana pertumbuhannya diharapkan tinggi. Para inovator menghadapi banyak ketidakpastian. Keputusan pasar yang berkaitan dengan strategi peluncuran berkaitan dengan kebutuhan untuk menentukan target pasar melalui segmentasi. Sekali lagi, keputusan ini idealnya harus bersama dengan strategi yang menghindari pasar di mana pesaing sangat dominan. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perhatian yang semakin besar telah diberikan pada cara untuk mempercepat pengembangan dan peluncuran produk baru dan mengurangi waktu ke pasar sehingga mengamankan keunggulan kompetitif. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Asra. Ya, baik, saya lanjut mengenai strategi produk. Di sini strategi produk, di mana elemen-elemen kunci dari strategi produk yang telah terbukti mempengaruhi kinerja produk baru meliputi tingkat kebaruan, disebut juga kebaruan ataupun inovatifan dan keunggulan produk. Keunggulan produk didefinisikan sebagai hasil dari proses produk baru yang terdiri dari tingkat manfaat unik yang sebelumnya tidak tersedia.
jadi mana kebutuhan pelanggan terpusatkan dengan lebih baik. Ya, lanjut. Kemudian di sini terdapat strategi kompetitif. Strategi kompetitif terdiri dari dua masalah yang berkaitan dengan strategi kompetitif, peluncuran produk baru yang sangat penting, intensitas persaingan pasar dan reaksi dari pesaing terhadap peluncuran produk baru. Salah satu aspek dari dinamika pertumbuhan pasar dan kemajuan dari pengenalan hingga penurunan adalah tingkat persaingan yang dialami oleh perusahaan. Ya, lanjut. Kemudian terdapat keputusan peluncuran taktis. Nah, keputusan peluncuran taktis di sini mencerminkan bagaimana peluncuran produk atau layanan baru yang berlangsung di pasar. Keputusan ini mencakup tindakan atau operasi pemasaran yang diperlukan untuk meluncurkan produk. Ya, kemudian saya lanjut. Terdapat keputusan produk. Nah, di mana pertimbangan mengenai produk baru ini atau produk baru itu sendiri meliputi posisi produk, pilihan merek, dan luasnya ini produk yang disebut juga keragaman produk. Kemudian di sini ada pencitraan merek, di mana pertimbangan kedua mengenai peluncuran ini produk yang berkaitan dengan pencitraan merek. Meskipun pertimbangan ketiga dalam keputusan ini adalah produk luasnya ini dalam jumlah variasi mile atau variasi satu produk akan tergantung pada sifat strategi dari pengembangan yang baru, di mana apakah pengembangan tersebut merupakan tambahan pada lini produk yang sudah atau lini atau rangkaian produk yang sama sekali baru. Kemudian saya persilakan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Keputusan penetapan harga. Harga produk baru pada saat peluncuran merupakan elemen integral dalam daya tarik atau kurangnya daya tarik. Harga mencerminkan posisi kompetitifnya dan dapat menjadi ukuran kualitas produk bagi konsumen dan merupakan faktor kunci bersama dengan volume penjualan dalam kinerja keuangan peluncuran produk baru. Keputusan penetapan harga untuk produk baru tidak hanya melibatkan harga peluncuran dengan diskon dan perangkat promosi yang disematkan, tetapi juga mencakup pilihan antara skimming dan penetrasi yang pada dasarnya merupakan pilihan jangka panjang. Lalu yang kedua, keputusan distribusi. Distribusi sangat penting untuk penerimaan dan penjualan produk baru di pasar karena mengatur ketersediaan produk baru bagi pelanggan. Lalu yang ketiga, keputusan promosi. Promosi terdiri dari semua jenis komunikasi pemasaran yang meliputi pertimbangan sejauh mana komunikasi bersifat individual atau massal, teknik promosi penjualan, dan periklanan. Lanjut, komunikasi personal dan impersonal. Komunikasi terbagi menjadi dua kategori, personal dan impersonal, yang penggunaan dan kepentingannya berbeda sesuai dengan tahap dalam proses pembelian yang telah dicapai. Lalu ada promosi penjualan. Meskipun ada sedikit perhatian yang diberikan pada promosi dalam literatur pemasaran, promosi sangat penting bagi manajer pemasaran, terutama dalam peluncuran produk baru. Lalu ada periklanan. Berbeda dengan perangkat promosi penjualan, periklanan adalah subjek utama studi akademis tersendiri. Total pengeluaran iklan telah terbukti berdampak pada kinerja perkenalan produk baru. Lamkin 1988, Binggadik 1979. Lalu ada poin 4.4, kita kalikan keputusan peluncuran. Telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat hubungan antara penetapan harga dan penentuan posisi yang kompetitif, dan antara segmentasi pasar dan bermacam-macam produk. Keterkaitan antara promosi, periklanan, tenaga penjualan, dan keputusan distribusi, serta saling ketergantungan antara penentuan posisi produk, periklanan, pencitraan merek, dan distribusi. Sama kompleksnya adalah keterkaitan antara segmentasi, branding, variasi produk, dan strategi dorong versus tarik. Baik, untuk kesimpulannya yaitu kami menyimpulkan bab ini dengan mengajak pembaca untuk merefleksikan pendekatan-pendekatan ini sebagai sarana untuk menggambarkan arah baru untuk refleksi dan penelitian tentang strategi dan taktik peluncuran yang digunakan oleh perusahaan dan keberhasilan mereka yang relevan. Dengan ini dan kata lain, kami menyerukan lebih banyak penelitian tentang bagaimana kombinasi strategi peluncuran dan tingkat keberhasilan atau kegagalan akhirnya muncul dari struktur organisasi tertentu, praktik manajemen tertentu, dan akumulasi serta penyebaran keterampilan dan kompetensi khusus yang mendorong kemunculan dan keberhasilan mereka di pasar nasional dan internasional. Baik, sekian penyampaian materi mengenai review chapter 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.